Saya merasa bergembira dan bahagia sekali pada hari ini mendapat undangan dari Pak Dedi, Pak Indra Gara, dan Pak Iwan untuk berbicara di depan Bapak dan Ibu-Ibu sekalian serta adik-adik siswa-siswi yang saya cintai. Sekaligus saya juga mendengarkan senior saya nih, Kang Indra Jati Sidi, yang sudah banyak sekali pengalamannya baik sebagai dosen dan juga sebagai birokrat di Kementerian Pendidikan Nasional, sebagai Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, yang saya lihat dulu juga sebagai orang yang menanamkan karakter kedisiplinan. Alhamdulillah beberapa kali ketika saya masih suka ikut bantu-bantu dapat tanda petik project ya project yang dalam arti baik, bagaimana mengkaji dan sebagainya. Terima kasih bisa ketemu lagi dan sangat semangat, selalu semangat beliau ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang basisnya dari biologi ya, genetics. Kalau Kang Indra tadi dari fisika dan memang nyambung. Kalau ibu-ibu barangkali yang belajar biologi, yang mengajar genetika, ada siswa-siswi yang belajar genetika, biologi gitu ya, bisa pernah mungkin mendengarkan sesuatu yang mungkin saya permudah. Dari hasil riset data dari 1953 sampai 2013 dikumpulkan oleh seorang ilmuwan. Ilmuwannya itu namanya Dr. Benjamin. Mungkin kalau dari nama saja bisa ditebak ini orang mana. Kalau Benjamin saja mungkin itu orang Amerika, Benjamin Franklin. Atau Benjamin saja juga mungkin orang ya Betawi, tetapi masih mending orang Indonesia. Tapi kalau Benjamin pasti orang Indonesia, terutama dari daerah Jawa Barat, karena udah diulang-ulang namanya. Beben Benjamin, Maman Surahman, ya. Asep tidak terlalu Asep, saya mungkin sedikit diulangnya gitu ya. Tapi kalau Beben Benjamin udah pasti orang Sunda, orang Indonesia. Itu top 1 of 10 atau mungkin 100 top scientist di dunia. Beliau itu mahasiswa lulusan dari Institut Pertanian Bogor, biasa-biasa saja. Artinya dari SMA Tasikmalaya, katanya SMA Tasiknya juga bukan SMA 1, bukan SMA 2 yang memang jadi favoritnya di SMA, tapi SMA dari Raja Polah. Diterima di IPB urutan kelima. Dia ngambil statistika ditolak, ngambil teknologi pangan ditolak, diterima di peternakan. Tetapi orang itu mempunyai suatu keinginan untuk maju, itu yang disebut karakter. Adanya keinginan untuk maju, diterima di peternakan, kemudian dia mempelajari, di situ ada genetika, dan dia tertariklah dengan statistika dan genetika. Karena dia tertarik dengan statistika dan genetika, maka setelah lulus dia mencari lagi untuk sekolah S2 di Sydney. Padahal pada waktu dia di Indonesia itu ceritanya bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris Tasikmalaya. Alhamdulillah pas-pasan, tidak lebih dari Asep Saifuddin. Kalau dibandingkan dengan Kang Indra ya, Kang Indra dulu, baru Asep Saifuddin, baru Beben dulu. Tetapi karena kemauannya dia untuk belajar, maka dia mencari TOEFL yang tadinya cuma 470, kemudian dia mendapatkan 520. Dari mana dapat itu? Dari belajar. Karena ilmu seperti bahasa Inggris itu trainable, bisa di-train, bisa diajarkan. Kalau saya dulu tidak bisa bahasa Inggris, terus belajar dan terus-terusan belajar, maka pasti bisa. Walaupun ketika nyebut P dan F sama-sama aja, fakultas tetapi bisa diajar. Tetapi begitu genetiknya saya mengatakan
Saya mengatakan fakultas bisa karena training. Tetapi kalau saya refleks. Tapi kalau saya training, refleks bisa. Karena genetics, oke? Seperti contoh, misalnya ada teman saya disuruh makan ikan, tapi dia dari Makassar. Saya makan ikan, saya bilang ente jangan nyerahkan begitu, di sini makan ikan, dilatihlah dia makan ikan, ya makan ikan. Akhirnya dia merasa bisa. Kang Deddy, kita makan ikan yuk. Kang Deddy kaget, lu udah bisa bilang makan ikan? Oh kan latihan. Latihannya belum itu. Jadi harus dilatih. Nah, Dr. Beben itu akhirnya master dari Sydney, kemudian sekolah lagi doktor dari Edinburgh, dan sekarang top scientist. Dia mengumpulkan sekitar 4.000 sampai 5.000 data yang berkaitan dengan genetik, yaitu twin data kembar. Data kembar tentunya genetiknya sama. Kalau data kembar identik itu secara genetik itu sama. Kalau data kembar non identik sama dengan sibling, sama dengan keluarga saja, setengah-setengah samanya. Kemudian dari 44 sampai 5.000 data itu dia analisis. Ternyata bisa disimpulkan bahwa semua karakter itu, semua sifat itu adalah merupakan campuran antara faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor interaksi antara lingkungan dan genetik. Jadi masih ada dua faktor yang kita bisa lakukan, yaitu faktor lingkungan dan faktor interaksi antara lingkungan dan genetik. Faktor lingkungan di sini adalah salah satunya sekolah. Faktor genetiknya, Anda yang tahu itu memanfaatkan faktor lingkungan untuk munculnya genetik secara optimal. Jadi kalau performance itu sama dengan G genetik ditambah L lingkungan ditambah G kali L, kurang lebih itu modelnya. Jadi untuk meningkatkan performance Anda jangan pasrah, saya turunan tidak bisa, bapak saya tidak sekolah, ibu saya tidak sekolah, jangan. Karena siapapun yang tadinya mempunyai, katakan kita juga tidak tahu turunan siapa, tetapi kalau ada faktor lingkungan dan genetik lingkungan di situ, Anda kemauan memanfaatkan lingkungan, maka Anda akan berhasil. Itu dibuktikan dari sekitar 5.000 data. Seorang twin yang kembar identik, dia berada di satu tempat yang lingkungannya tidak mendukung bahwa dia punya potensi-potensi jadi scientist atau jadi entrepreneur atau jadi manajer yang baik. Ternyata kalah oleh saudara kembar identiknya yang di depan disimpan, yang ada di lingkungan yang mendukung pada kebentukan sifat-sifat tadi. Artinya apa? Artinya adalah Anda sekarang berada di lingkungan, termasuk di dalam lingkungan sekolah, untuk membangun karakter-karakter Anda yang sudah ada di dalam genetik itu. Jangan pasif. Saya sudah demikian, sudah nasibnya ini. Tidak. Nasib itu bisa dirubah ternyata, karena ada faktor genetik dan lingkungan tadi yang berinteraksi. Jadi intinya Anda harus terus belajar. Nah, kalau dihubungkan dengan sifat-sifat, secara hasil riset ternyata karakter yang sifatnya seperti konsep diri, kemauan, kedisiplinan, kemudian keinginan selalu membantu orang, keinginan selalu berkooperasi, keinginan kerja keras, keinginan kerja cerdas, keinginan itu hasil risetnya membentuk Anda, dan keberhasilannya 80% dari sekedar hard skillnya. Jadi yang disebut soft skill itu 80% membentuk Anda untuk berhasil. Keinginan untuk belajar pun ada di dalam soft skill.
Kalau Anda tidak mempunyai keinginan untuk belajar, sampai kapanpun Anda tidak akan mampu. Semudah apapun pelajaran itu. Tetapi karena keinginan Anda itu ingin belajar dan ingin membuka diri, ingin menanyakan, ingin sesuatu, maka Anda cari semuanya itu, sehingga Anda semua akan menjadi orang yang lebih berhasil dari gurunya. Dan guru, setelah Anda melihat lebih berhasil dari gurunya, itu bahagia sekali. Seorang guru akan bahagia bila murid-muridnya sudah berhasil. Saya yakin murid-muridnya Kang Indra sudah berhasil kemana-mana, dan Pak Indra itu pasti bahagia dan bangga. Itu dulu kita juga murid, mungkin mantan murid, karena sekarang bisa saja jadi guru juga ya. Kalau ke guru kita tidak bisa mengatakan mantan guru. Kang Pasarwono, bentar ya. Saya tidak mungkin ke Pasarwono mengatakan mantan guru, tidak. Beliau adalah guru saya sampai kapan guru. Kalau ke murid saya selalu mengatakan itu mantan murid karena udah selesai. Kalau guru tidak ada. Sampai di waktu di SD sampai di SMA perguruan tinggi itu guru tetap. Tetapi guru selalu bangga dan bahagia bila mana muridnya lebih berhasil dari gurunya di bidang apapun. Dan itu keberhasilan guru. Guru yang tidak berhasil adalah guru yang muridnya tidak berhasil. Lebih tidak berhasil dari gurunya. Jadi kita sebagai guru tentunya kita harus menanamkan bagaimana anak murid kita itu jauh lebih berhasil dari kita. Dan di sini lingkungan sekolah diperlukan. Karena itu teorinya ada, sudah terbukti. Sampai Dokter Beben itu, yang saya sebut Dokter Beben Benyamin itu sekarang sudah menjadi orang yang sering ditanya oleh majalah-majalah besar di dunia seperti New York Times, kemudian Forbes, The Economist, kemudian TV ABC, TV Australian Broadcasting Commission, kemudian di NBC, itu sering ditanya karena basic teorinya kuat. Dan itu ada kaitannya dengan perilaku-perilaku seperti tadi yang dikatakan Pak Indra, ada perilaku korup, ada perilaku mencuri, ada perilaku baik, ada perilaku menolong, dan sebagainya. Itu sekitar ratusan ribuan perilaku yang diteliti oleh Dr. Beben. Itu ternyata ada hubungan dengan genetik dan lingkungan. Karena orang-orang yang menurut genetik perilakunya jelek, lingkungannya baik, jadi baik orang itu. Ya, kalau sifat-sifat genetik itu mungkin ada beberapa di antara gen-gen kita ini yang mungkin kita ada sifat malasnya, ya. Tetapi karena lingkungan kita membuat Anda untuk bekerja keras, maka sifat malas itu tidak muncul. Yang muncul adalah lingkungan yang mendukung Anda tidak malas. Karena itu memungkinkan performance itu demikian. Karena tadi rumusnya adalah apa? Performance sama dengan G ditambah lingkungan L ditambah interaksi antara G dan L. Jadi jangan khawatir, Anda pasti bisa. Ditambah lagi dengan hasil-hasil riset dari McLaren, 80% karakter itu yang akan menghasilkan Anda seseorang. Apakah menjadi saintis, apakah menjadi pengusaha, apakah menjadi manajer, apakah menjadi politik, maka karakter itu 80% membangun Anda. Jadi itu. Jadi saya ingin tekankan kembali, jangan Anda pesimis, satu. Kedua, manfaatlah Anda kesempatan di mana Anda berada. Saya senang sekali ketika dihubungi oleh Pak Indra bahwa sekolah ini akan membuat sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan karakter, kejujuran. Sehingga perlu ada pembiasaan di sini, perlu ada kultur di sini, perlu ada budaya di sini. Kultur itu yang harus dibangun di sini. Jadi kultur untuk kejujuran itu ada di sekolah, dan Anda berkembang dari kultur itu, maka Anda akan terus jujur, kemudian Anda terus semangat, Anda terus menjadi orang yang baik, Anda bekerja keras, maka tidak mustahil nanti semua itu pada 20-30 tahun yang akan datang. Ini ada yang menjadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang menjadi menko, ada yang jadi dirut perusahaan besar-besar nanti. Dari mana semua? Yang dari SMA Kosgoro. Tepuk tangan buat SMA Kosgoro. Ya, itu. Saya pikir Anda bisa. Saya pikir Anda bisa. Dan karena juga ibu-ibu dan bapak-bapak guru di sini mendidik Anda untuk maju.
Jadi ibu-ibu dan bapak guru di sini ingin membuat satu sistem di mana kulturnya berkembang. Bisa di dalam kelas kultur disiplin seperti tadi, disiplin untuk waktu, disiplin tepat menyerahkan pekerjaan rumah, disiplin tidak mencontek, itu di dalam kelas. Di luar kelas pun harus Anda lakukan disiplin kebersihan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian bisa juga dibuat di sini treatment seperti misalnya begini Kang Dedi, ada semacam warung kejujuran misalnya. Warung kejujuran itu biarkan ya warung-warung itu, tapi kasih harga di situ. Misalnya ini aqua harganya 2.000, ini roti misalnya harganya 3.000, hargakan di situ, simpen di kotak. Jadi warung kejujuran itu Anda mau ngambil aqua tidak ada orang di situ. Kalau Anda yang tidak jujur, Anda mungkin pura-pura bersiul, cicut, ambil satu tidak dimasukkan, itu tidak jujur. Dan ini ada CCTV-nya. Tapi kalau Anda jangan lihat ada CCTV dulu, ada CCTV-nya ada, ya, itu nggak jujur juga, nggak jujur. Ya kalau ada CCTV, pakai tisu dulu, CCTV dipempet sama tisu, Anda ngambil, nggak bayar, itu nggak jujur. Memang kreatif di situ, teknisnya pintar, tapi itu tidak jujur, jangan dilakukan. Jadi intinya apa? Teknologi itu bisa positif, bisa negatif, tetapi kejujuran selalu positif. Jadi Anda harus memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan kejujuran. Jadi kalau nanti ada warung kejujuran, simpan di situ harga semua, kecuali mungkin yang dagang lotek atau apa lotek itu Pak gado-gado, mungkin harus ada yang, kecuali kalau ada lotek yang bisa bikin sendiri pijit, Anda itu mungkin bisa. Nah itu teknologi. Gado-gado di sini tinggal pijit kangkung, turun. Kemudian oh ini toke, kemudian sambalnya pakai pedas, kocek-kocek jadi cukup. Nah makan. Tahu-taunya di belakangnya ada yang kerja sedih kocek-kocek. Nah itu teknologi bisa. Nah mungkin teknologi itu juga pernah kan ada cerita si Kabayan ketika ke Tokyo. Si Kabayan ketika ke Tokyo itu jalan-jalan tuh, di tengah jalan udah lapar banget. Wah di situ ada rumah makan Indonesia. Wah ada rumah makan Indonesia begitu. Ya lapar ya masuk ke cedakan itu lumayan. Ternyata sudah pelayanannya itu udah hebat, pakai robot. Wih, kata si Kabayan itu hebat ya, di sini mah pelayan juga pakai robot kata gitu. Kata itu iya sudah di sini mah sudah tidak ada orang, jadi perlu ada robot katanya gitu. Robotnya nanya, hey, where are you from? Katanya gitu. Jawabnya from Indonesia. Oh, kalau gitu bisa bahasa Indonesia ya? Ya biasa. Oh iya, sudah si Kabayan si robotnya itu. Tapi oke lah bahasa Indonesia aja. Jadi what is your name? Kabayan. Jadi bahasa Indonesia, apa nama Anda? Kabayan. Mau pesan apa? Mau pesan apa yang ada di sini? Karedok ada. Terus tanya lagi tuh si robotnya, karedoknya pakai kangkung enggak? Ya pakai, kata si Kabayan. Kangkungnya kangkung impor atau kangkung lokal? Lokal, jangan pengen tahu yang Jepang. Oke, pakai toge kan? Ya pakai. Togenya toge putih atau toge hitam? Hitam ada. Tuh ada hitam. Coba ya hitam gitu. Udah ya terus pakai sambalnya apa namanya tuh yang bumbunya itu bumbu kacangnya pakai, ya pakai atau karedok mah pakai bumbu kacang gitu kan. Udah mulai lapar si Kabayan. Terus saya nanya lagi kan, cabenya berapa? Ya tanya, wah katanya 2 cabenya 2. Kehen deh kata gitu kan. Dan si Kabayan bilang kehen. Tanya wah gitu. Udah setengah jam tanya-tanya gitu, kucuk-kucuk balik lagi situ Pak. Mudah-mudahan dia enak karedoknya gitu ya. Datang lagi robot. Kabayan gitu. Punten katanya tidak bisa dibuat karedoknya. Oh kenapa? Kehennya tidak ada.